Konseling populasi khusus. Peningkatan kesehatan mental melalui konseling pada klien dengan disabilitas tulang belakang skoliosis. Profil klien, nama HDKH. Usia 24 tahun, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir tanggal 15 Oktober tahun 2000, alamat Jawa Barat. Pekerjaan pelajar, karyawan swasta. Keadaan keluarga. Keluarga klien merupakan sistem pendukung utama bagi klien yang mengalami skoliosis. Pada umumnya, keluarga yang memiliki anggota dengan skoliosis dapat mengalami berbagai tantangan, baik dari segi emosional, fisik maupun finansial. Berikut beberapa bentuk dukungan dari keluarga klien yang diberikan kepada klien disabilitas tulang belakang. Emosional, psikologis, finansial, pendidikan, dan sosial. Klien adalah seorang wanita berusia 24 tahun yang mengalami disabilitas tulang belakang berupa skoliosis, yaitu kelainan pada bentuk tulang belakang yang menyebabkan kelengkungan abnormal. Klien pertama kali didiagnosis menderita skoliosis pada usia. Klien adalah seorang wanita berusia 24 tahun yang mengalami disabilitas tulang belakang berupa skoliosis, yaitu kelainan pada bentuk tulang belakang yang menyebabkan kelengkungan abnormal. Klien pertama kali didiagnosis menderita skoliosis pada usia. Saat ini, skoliosis yang dialami klien mempengaruhi bentuk kelainan tulang belakang di mana tulang belakang melengkung secara abnormal ke samping, membentuk huruf S atau C. Skoliosis dapat mempengaruhi berbagai aspek kesehatan fisik, psikologis, dan kualitas hidup seseorang, seperti postur tubuh, keseimbangan, dan mengakibatkan rasa sakit kronis serta keterbatasan dalam beraktivitas sehari-hari. Klien mengungkapkan kesulitan dalam melakukan aktivitas fisik seperti berjalan dalam jarak jauh, duduk terlalu lama, atau membungkuk. Selain itu, klien juga harus menggunakan brace untuk membantu mobilitas dan memperbaiki postur tubuh. Ini adalah brace yang digunakan untuk menyangga tulang agar meminimalisir derajat kelengkungan kurva pada tulang belakang. Brace ini dilukis oleh klien sendiri agar dapat memotivasi kalau dirinya, "Aku bungkuk tapi tidak patah." Berikut video tentang skoliosis. Pernah dengar istilah skoliosis atau tulang punggung yang bengkok? Katanya kebiasaan duduk yang salah atau kebiasaan gendong tas selempang yang berat bisa bikin skoliosis. Apa ya sebenarnya penyebab skoliosis dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Normalnya tulang manusia berbentuk seperti ini. Disebut skoliosis kalau terjadi kelainan tulang belakang yang melengkung ke arah samping membentuk huruf S atau C. Sebagian besar skoliosis yang dialami saat remaja hingga dewasa masuk dalam kategori skoliosis idiopatik atau tidak diketahui penyebab pastinya. Selain itu ada juga skoliosis kongenital atau bawaan sejak lahir atau skoliosis yang disebabkan kelainan sistem saraf. Jadi kebiasaan duduk yang salah atau kebiasaan gendong tas lempang yang berat gak secara langsung bisa bikin skoliosis pada orang dengan tulang punggung normal. Tapi pada orang yang memang menderita skoliosis, kebiasaan tadi bisa makin memperparah derajat kelengkungan skoliosisnya. Apa aja tanda skoliosis? Bahu kelihatan gak sejajar, tulang belikat menonjol, posisi pinggang tinggi sebelah, salah satu pinggul lebih menonjol, panjang kaki berbeda. Cara deteksi skoliosis sejak dini bisa dengan Adam Test. Caranya, posisikan badan membungkuk, kemudian dilihat apakah ada tonjolan di satu sisi dari punggung. Untuk memastikan derajat keparahan skoliosis bisa dengan rongsen tulang punggung.
Nah, kalau derajat kelengkungan tulang belakang lebih dari 10 derajat itu menandakan skoliosis. Kalau kelengkungannya segini bisa ditangani dengan fisioterapi dan bracing. Tapi kalau udah segini cuma bisa diatasi dengan operasi. Derajat skoliosis yang udah parah bisa bikin nyeri punggung sampai rasa sesak karena tulang belakang yang melengkung tadi bisa mempengaruhi posisi tulang rusuk hingga menekan paru-paru dan jantung. Terus, gimana caranya biar skoliosis nggak bertambah parah? Hindari tidur miring dengan bantal terlalu tinggi, hindari aktivitas yang hanya menggunakan satu sisi tubuh, hindari aktivitas nonton atau baca sambil tidur tengkurap, hindari postur duduk yang membungkuk atau bertumpu pada satu sisi tubuh. Ini kata dokter tentang skoliosis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak. Perkenalkan saya Anggrini, Winara dari Universitas Indraprasta PGRI, yang dimana pada pertemuan hari ini saya ingin mewawancarai atau observasi kepada Kakak sebagai klien populasi khusus yang saya bahas pada video kali ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas konseling populasi khususnya kepada populasi spinal disorder. Nah, kali ini klien saya merupakan seseorang yang mengalami skoliosis, yaitu kelainan tulang belakang. Untuk lebih lanjutnya kita akan melakukan teknik konseling CBT, yang dimana klien pada hari ini sedikit agak kacau dengan kesehatan mentalnya karena baru saja mengetahui bahwa dirinya memiliki spinal disorder, yaitu skoliosis. Ya, lanjut aja. Selamat pagi Kak, terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk sesi konseling hari ini. Jadi saya ingin mulai membahas dengan Kakak bagaimana perasaan yang dialami oleh Kakak mengenai skoliosis yang dialami saat ini. Ya, selamat pagi juga Kak. Jadi gini, awal saya diagnosis skoliosis itu pas waktu masih SMP saya mengalami rasa sakit di tulang rusuk saya dan nyeri pinggang ketika saya sangat lelah. Itu sangat berasa banget sakitnya. Saya pikir mungkin karena sakitnya itu di tulang rusuk, di daerah dada gitu. Saya pikir penyakit paru-paru basah, karena genetik kita tuh ada penyakit paru-paru basah. Lalu saya ke klinik untuk diperiksa lebih lanjut, namun ternyata karena pihak klinik tidak bisa mengecek lebih lanjut, saya dirujuk untuk melakukan ronsen. Dan saya dirujuk untuk pertama kali itu di RSUD di tempat saya. Seperti itu. Setelah melakukan X-ray, langsung keluar hasilnya bahwasannya di situ belum terlihat kalau misalnya saya skoliosis, hanya saja untuk membawa atasnya itu saya sudah terlihat agak miring. Tetapi untuk pinggang yang di bawah itu tidak terlihat karena pada saat itu saya hanya X-ray terapi aja, yang dimana ronsennya itu cuma dari bahu sampai dengan tulang ulu hati. Jadi untuk ke bawah, tulang bawah pinggang itu tidak terlihat. Nah, memang sudah ada gejala skoliosis, akan tetapi saya masih menganggap sepele bahwa skoliosis itu hal yang aman dan hanya gimana ya, pada saat itu saya masih santai-santai aja gitu. Namun beberapa setelah waktu kemudian saya menginjak SMK, dan di situ bahu saya terlihat lebih besar sebelah, atau bisa dibilang bahu saya mempunyai punuk. Nah, dari situ ibu saya sangat khawatir dengan adanya ketidaknormalan itu. Akhirnya kita bukan lagi untuk berobat ke salah satu rumah sakit ternama di daerah saya. Pada saat itu kita lakukan X-ray lagi, dan kalau X-ray ini sedikit berbeda karena X-ray itu dia ada beberapa gerakan, sehingga dari situlah
ketahuan saya didiagnosis skoliosis. Ya, pada saat itulah dokter langsung menyatakan bahwasannya saya didiagnosis mempunyai skoliosis, dan di situ saya sangat merasa khawatir, kecewa dengan diri saya, dan saya menjadi manusia yang paling tidak berguna karena tulang belakang saya itu tidak normal seperti tulang pada manusia umum yang lurus, dan disitulah dihitung bahwa tulang saya sudah mengalami kebengkokan atau kemiringan berbentuk S dengan derajat yang lumbal atas itu sekitar 37 derajat, yang bawah itu 32 derajat. Pada saat itu baru ketahuan di saat umur saya 18 tahun. Dan dokternya menyatakan bahwa kalau misalnya 18 tahun itu sangat susah untuk disembuhkan, atau tidak bisa menggunakan alternatif yang lain, dan hingga bisa melakukan operasi skoliosis. Dan pada saat itu saya menjadi salah satu pasien pertama yang mengalami skoliosis di rumah sakit itu. Dan pada hari itu juga saya langsung ditawarkan operasi. Namun saya tidak gegabah untuk memilih operasi karena bahwasannya saya ingin melakukan jalan alternatif yang lain. Bahwasannya dokter itu sudah menjelaskan kalau misalnya melakukan operasi itu tidak dilakukan sekali 2 kali. Bisa saja 3 sampai 4 kali bahkan lebih gitu. Karena pada dasarnya namanya tulang saya bengkok itu akan dipasang oleh pen di mana besi dimasukkan ke dalam tulang saya agar menjaga tulang saya tidak bengkok seperti itu. Dan pada saat itu juga mental saya terganggu karena saya sangat kecewa dengan diri saya, masa tidak berguna, dan saya mengalami perubahan di mana tubuh saya itu sangat berbeda dengan orang lain. Waktu itu saya jangan sampai miring gitu. Karena ngaruh ya dengan tulang saya. Dan pada saat itu juga saya langsung mencari alternatif jalan lain untuk menggunakan brace. Tentunya tidak di rumah sakit itu. Saya melakukan alternatif lain di daerah Jakarta Barat. Namanya itu Spine Clinic Center. Di mana di sana difasilitasi oleh dokter yang profesional yang emang melakukan pengobatan di situ dengan apa ya? Dengan basicnya dia pada skoliosis seperti itu. Saya didiagnosis skoliosis dan harus menggunakan brace selama 2 tahun pertama. Dan sehari itu untuk pemakaiannya sendiri 22 jam, jadi saya hanya punya waktu jeda 2 jam untuk lepas brace. Dan itu rasanya saat pertama kali memakai brace itu sangat tidak nyaman. Bahwasannya nafas saya itu sangat sesak, makan pun tidak bisa, saya duduk pun tidak bisa, tidur pun tidak bisa, tengkurap pun tidak bisa. Dan saat memakai itu saya sangat butuh seseorang yang harus menemani saya seperti itu. Karena bahwasannya saya berdiri saja susah, duduk saja susah gitu. Jadi harus ditemani, dan yang menemani itu adalah ibu saya sendiri. Seperti itu. Dan karena di posisi saya harus memakai brace, di situ tentunya mental saya sangat terganggu sekali. Saya tidak mau keluar rumah, bahkan saya harus cuti kerja. Seperti itu, harus cuti kerja sementara. Dan pada saat itulah mental saya terganggu, bahwasannya saya selalu membandingkan diri saya dengan orang lain. Dan saya ini ibaratnya hidup itu harus menggunakan brace selamanya. Dan itu sangat sulit untuk diterima bagi diri saya, karena pada bahwasannya sebelumnya saya bekerja menjadi model, salah satu model fashion show di Jawa Barat. Dan dari situ pekerjaan saya itu sangat gimana ya, karena pada dasarnya menjadi model itu ada yang dilihat dari body language-nya, dan sedangkan pada saat itu saya harus memakai brace. Pada akhirnya saya meninggalkan karir saya untuk menjadi model tersebut.
Dan di situ saya sangat berat awalnya untuk menerima ini semua, dan sampai saat ini saya masih mengalami ketidakpercayaan diri pada diri saya. Seperti itu. Ya, terima kasih Kak karena sudah berbagi pikiran Kakak ke kami. Jadi pikiran-pikiran seperti itu memang bisa membuat kita menjadi sangat tertekan dalam kondisi Kakak yang saat ini. Nah, namun penting banget nih untuk diingat Kakak bahwa pikiran itu tidak selalu mencerminkan kenyataan di hidup Kakak saat ini. Itu memang kita seringkali membuat kesimpulan yang terlalu cepat atau mengeneralisasikan pengalaman kita gitu. Nah, kita juga bisa nih pakai teknik konseling kognitif Kak sebenarnya. Misalnya teknik menentang pikiran Kakak. Jadi kayak bagaimana jika kita coba untuk memeriksa apakah pikiran-pikiran tersebut benar-benar sesuai dengan kenyataan yang Kakak gitu kan. Apakah ada buktinya yang mendukung pikiran-pikiran Kakak ini ke dalam hidupan Kakak seperti itu, atau mungkin ada penjelasan lain yang lebih masuk akal. Nah, sekarang tadi kan Kakak bilang kalau misalnya Kakak ini skoliosis dan Kakak jadi takut kepada lingkungan sosial, takut tidak diterima dengan teman-teman Kakak karena bahwasannya bentuk dari diri Kakak itu berbeda dengan yang lainnya. Coba deh pikiran itu Kakak buang jauh-jauh. Justru Kakak tuh harus mikirnya seperti ini. Walaupun Kakak ini berbeda, mempunyai kelainan, akan tetapi Kakak masih bisa melakukan hal yang sama dengan teman-teman atau di lingkungan di sekitar Kakak. Jadi dengan adanya kelainan tulang belakang ini tidak menghapus atau tidak bisa melakukan apa-apa, tapi kan Kakak juga masih bisa melakukan kegiatan yang lain seperti sekolah, bermain dengan teman, pergi ke sana ke sini gitu, asalkan Kakak rutin menjalankan terapinya, pengobatannya itu sendiri gitu. Jadi jangan membandingkan diri dengan orang lain seperti itu, karena kalau kita membandingkan diri dengan orang lain itu tidak akan ada habisnya sampai kapanpun itu Kak. Selanjutnya juga misalnya Kakak dalam keadaan marah, frustasi, atau sedang khawatir dengan keadaan diri Kakak, itu bisa banget lakukan dengan strategi coping mekanisme untuk mengatur amarah atau emosi yang Kakak sedang alami seperti itu. Memang wajar kalau misalnya ada rasa marah karena tidak terima dengan keadaan diri sendiri, tapi coba deh dari tentang pikiran pola negatif itu, kayak misalnya nih Kakak kan sangat sering merasa kalau misalnya diri Kakak itu sangat tidak berguna karena dengan adanya kelainan ini, dan pasti pikiran itu akan stuck di situ saja seperti itu. Coba dengan ganti pikiran ke yang lebih positif. Misalnya, saya sedang berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi kondisi ini gitu kan ya, karena saya memiliki banyak kekuatan di dalam diri saya gitu. Jadi intinya jangan terlalu terpuruk pada pola pikiran yang negatif. Kalau misalnya Kakak itu nggak berguna, semua orang itu berguna dan semua orang itu punya haknya masing-masing dan mereka berhak untuk bahagia. Skoliosis tidak mengurangi nilaimu sebagai manusia. Kamu berhak mendapatkan cinta, kasih sayang, dan kesempatan yang sama seperti orang lain. Skoliosis mungkin mengubah bentuk tubuhmu, tapi tidak pernah merubah semangatmu. Kamu punya kekuatan untuk mengatasi segala tantangan.